orang yang tahu organisasi utama penggalang aksi-aksi ini, kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, sebenarnya dibentuk oleh tentara melalui tangan Menteri Pendidikan, Brigadir Jenderal Syarif Tayyip, bahwa untuk melancarkan aksi-aksi mereka ada hubungan terus-menerus antara pimpinan-pimpinannya dengan Kepala Staf Kostrad, Brigadir Jenderal Kemal Idris, dan bahwa jaket-jaket kuning yang dibangga-banggakan para mahasiswa dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat melalui orang-orang penghubung dengan CIA, melalui perusahaan-perusahaan Amerika di Indonesia. Serta tidak bisa dilupakan begitu saja mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala, yang adalah mantan Ketua Umum Golkar, menurut catatan sejarah adalah juga bekas Ketua Umum kami bagian Timur Indonesia pada tahun 1965 itu. Sebagai ketua kami, apakah tangannya bersih dari darah bangsa Indonesia? Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kami, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar, KAPI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan berbagai kesatuan aksi lainnya, lengkap dengan laskar-laskar dan backing ABRI, setiap harinya terus-menerus melakukan demonstrasi sambil menghujat Bung Karno dengan mendapat ransum tiap hari 5.000 nasi bungkus lengkap dengan lauk pauknya dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang mengalokasikan dana 1 juta US dollar yang ditukar dengan rupiah di pasaran gelap. Demikian disinyalir oleh Bung Karno menurut pengakuan Subandrio. Pada 7 November 1965, Konsul Amerika di Surabaya, Thad Hefner, mengirim telegram ke Washington memberi informasi bahwa Angkatan Darat melakukan pertemuan dengan pimpinan pemuda Islam dan mengatakan kepada mereka supaya siap menghadapi PKI dan bersedia untuk membunuh atau dibunuh. Sedang Duta Besar Amerika Serikat di Bangkok, James Wilson, mengirim telegram ke Washington mengatakan, sekarang ini menjadi sangat jelas bahwa militer menggunakan pemuda-pemuda Muslim dan Kristen menjadi regu pembunuh. Angkatan Darat membuat situasi menjadi sangat mencekam dengan kata-kata semboyan, membunuh atau dibunuh, kill or to be killed. Seperti yang diucapkan Konsul Amerika itu. Namun menurut Harsutejo dalam tulisannya sekitar G30S, hal itu adalah tidak benar. Dalam kasanah sejarah G30S ada gambaran yang disesatkan bahwa situasinya seolah-olah waktu itu dibunuh atau membunuh, seperti dalam perang saudara. Ini sama sekali tidak benar. Tidak ada bukti. Hal ini dengan sengaja diciptakan sesuai dengan kepentingan rezim militer Soeharto guna melegitimasi kekejaman mereka. Situasi telah dimatangkan oleh propaganda hitam pihak militer di bawah Jenderal Soeharto beserta segala peralatannya yang menyinggung nilai-nilai moral dan agama tentang perempuan sundel gerwani sebagai yang digambarkan dalam dongeng horor Lubang Buaya. Emosi ketersinggungan kaum agama beserta nilai-nilai moralnya ditingkatkan sampai ke puncaknya untuk menyulut dan memuluskan pembantaian anggota PKI dan kaum kiri lainnya yang disebut sebagai kaum kafir yang dilakukan pihak militer dengan memperalat sebagian rakyat yang telah terbakar emosinya. Kebenaran atas tulisan Harsutejo ini dapat ditunjukkan fakta dan buktinya bahwa yang dibunuh adalah orang-orang yang dianggap komunis, yang sejak terjadinya gerakan 30 September 65
diperintahkan untuk melapor dan mendaftarkan namanya ke badan-badan dan kantor-kantor pemerintah, kantor camat, kantor penghulu, kantor polisi, kantor Kodim, kantor Front Nasional, dan sebagainya. Kemudian mereka ditahan dan sebagian besar lalu diangkut dengan truk dan dibunuh. Serta orang-orang yang dianggap PKI yang diambil dari rumahnya dan dibunuh oleh Angkatan Darat dan para komando aksi pengganyangan. Dan bukannya perang saudara, bukannya PKI yang membunuh, tetapi PKI yang tak melawan yang dibunuh. Ini faktanya. Namun menurut Hilmar Farid dalam suatu arena diskusi, halnya bisa saja begitu, karena dengan sangat sederhana bisa dijelaskan apa yang dimaksud Angkatan Darat, yaitu membunuh PKI berarti kamu golongan kita, Angkatan Darat. Kalau kamu menolak berarti kamu PKI dan mesti dibunuh. Jadi membunuh atau dibunuh, dan memang kenyataannya Ansor yang tidak mau membunuh juga mati dibunuh karena dituduh PKI. Di Bali, PKI mati, PNI juga mati karena dituduh PKI, sebab tidak mau membunuh PKI. Dan masa itu, dalam satu keluarga, ada beberapa aliran partai, dan karena Angkatan Darat, mereka semua saling membunuh. Demikian Hilmar Farid menjelaskan. Akan tetapi, yang jelas dan pasti, yang dibunuh adalah PKI. Apakah PKI yang asli dan sebenarnya, ataukah golongan yang di-PKI-kan? Yang mati ada yang PNI, ada yang Bapergi, ada yang Perti, Partindo, dan sebagainya. Yang semuanya itu dituduh sebagai PKI. Jadi jelas sekali, yang dibunuh adalah PKI dan atau yang dianggap PKI. Sebab saat itu, saat melenyapkan lawan atau seseorang yang tidak disukai dengan cara mudah adalah dengan mendap dan menuduhnya sebagai PKI. Tidak akan ada yang menghukum kalau membunuh seorang yang dituduh PKI, karena di Indonesia tidak ada hukum dan keadilan. Seperti apa yang dikatakan oleh Howard Vanderspiel, ahli Indonesia di State Department Bureau of Intelligence and Research di tahun 1965. Tidak ada yang peduli kalau mereka dibantai, asal mereka adalah komunis. Tidak ada yang bakal menyelidikinya. Bahkan sampai saat ini juga masih dilakukan cara-cara yang sama untuk mengucilkan atau menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Katakan saja bahwa kakak atau neneknya atau ibu bapaknya atau sanak keluarganya adalah PKI dan terlibat G30S, bekas tapol, atau yang bersangkutan pernah sekolah di sekolah PKI, maka kontan dia akan jatuh menjadi warga negara kelas kambing dan dikucilkan. Ini disebabkan karena pemerintah sekarang masih menjalankan dan meneruskan peraturan-peraturan diskriminatif yang diwariskan oleh Orde Baru. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.